Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat, hidayah, taufik serta kesempatan yang diberikan oleh beliau saatnya kita diberikan kesempatan untuk bisa ketemu dalam pertemuan kuliah hari ini, di mana kita akan bahas tentang apa yang kalian sajikan nanti tentang materi yang harus kalian presentasikan dengan sebaik mungkin, dan semuanya aku pikir semuanya udah baca materi yang akan disampaikan nanti dan menguasai materi itu sendiri. Nah, hari ini nanti kita akan schedule-nya adalah kita presentasikan dari materi yang sudah disiapkan, dan nanti semua akan dapat giliran dan akan dikuasai apa yang disampaikan nanti dan tunggu disimak. Dan harapan saya selama presentasi mungkin di mood-in dulu kalau nggak bicara, nanti kalau yang bicara tolong teman-teman yang lain di mood dulu dalam publish yang digunakan. Nah, jadi hari ini kalian nanti akan saya tampilkan layar di mana kalian akan presentasikan dari presentasi yang akan kalian sampaikan di layar kata. Nggak usah takut, nanti di sini udah saya sampaikan, tinggal kalian kuasai materi yang udah kalian yang ingin sampaikan tadi, di mana di depan layar udah ada. Dan hari ini pertemuannya saya in the record, artinya saya akan rekam, jadi posisikan dengan posisi yang baik dan sampaikan pendapat dengan yang baik. Kalau ada yang nggak jelas nanti bisa posisikan untuk bisa bertanya dengan baik, di mana hasil rekamannya nanti kita akan publish, di mana kalian akan melihat dan siapa aja yang hadir dalam presentasi ini. Oke, untuk memulai hari ini, saya persilakan untuk ketuanya untuk memperkenalkan temannya dan membuka apa wacana dalam pembelajaran hari ini, di mana materi tentang apa hubungan serikat pekerja untuk bisa gambaran kecil di depannya. Untuk ketuanya, saya persilakan. Siapa? Hendrawan ya? Ya, silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hendarwan Ardana Dwi Putra dari kelompok hubungan serikat dengan karyawan manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Reka, tolong di-mute dulu Reka. Iya, Mbak. Di-mute dulu Reka. Suaranya masuk. Oke, bisa dilanjutkan Hendrawan. Siapa aja timnya? Boleh dijelaskan, diperkenalkan. Baiklah, ini saya sendiri Hendarwan Ardana Putra. Tim pertama Adli, kedua Daryansyah, ketiga Muhammad Patrio Ramdhani, keempat Cesa Herdiansyah, kelima Nindya Triwulan, keenam Asdiana, ketujuh Tasya Putri Apriani, ke-8 Yunita Pusparina, ke-9 Eka Sari, ke-10 Vivi Ardila, ke-11 Maitri Wenda, ke-12 Septia Yolanda. Udah, Pak? Itu, Pak. Oke, terima kasih buat untuk nyebutinnya. Terus dilanjutkan ke penjelasan tentang apa itu serikat pekerja, Hendra. Baik. Menurut pengertian, serikat karyawan adalah organisasi para pekerja yang dibentuk untuk mempromosikan atau menyatakan pendapat, melindungi dan memperbaiki melalui kegiatan kolektif, kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi, dan politik para anggotanya.
kepentingan dominan yang diperjuangkan serikat karyawan tersebut adalah kepentingan ekonomi. Dalam bidang ini, berbagai keinginan dan permintaan akan kenaikan gaji atau upah, pengurangan jam kerja, dan perbaikan kondisi-kondisi kerja adalah beberapa contoh kepentingan yang terpenting bagi serikat karyawan. Kehadiran serikat kerja mengubah secara signifikan beberapa aktivitas sumber daya manusia. Proses perekrutan, prosedur seleksi, tingkat upah, kenaikan gaji, paket tunjangan, sistem keluhan, dan prosedur disiplin dapat berubah secara drastis disebabkan oleh ketentuan perjanjian perundingan kerja bersama, collective bargaining agreement. Tanpa kehadiran serikat pekerja, perusahaan leluasa mengambil keputusan unilateral menyangkut gaji, jam kerja, dan kondisi kerja. Keputusan ini dilakukan oleh perusahaan tanpa masukan atau persetujuan dari kalangan karyawan. Karyawan yang menjadi anggota serikat pekerja harus menerima persyaratan manajemen menegosiasinya dengan serikat pekerjaan dalam hal pengambilan keputusan bilateral. Bilateral decision making mengenai tingkat gaji, jam kerja, kondisi kerja, dan masalah kerja lainnya. Alih-alih menghadapi setiap karyawan secara satu persatu, perusahaan harus berunding dengan serikat pekerja yang mewakili kalangan pekerja. Oke, terima kasih untuk pembukaannya dulu. Nah, selanjutnya saya persilakan untuk Metri. Apa tujuan dari serikat pekerja, Metri? Suaranya, oh sorry, enggak. Suaranya di on itu. Ya, saya ulang ya. Iya, Pak. Ada beberapa tujuan utama dibentuknya serikat pekerja. Yang pertama adalah menjamin dan meningkatkan standar hidup atau status ekonomi anggota dari serikat pekerja tersebut. Yang kedua, meningkatkan dan menjamin keamanan individual dari ancaman dan situasi yang muncul karena fluktuasi pasar, perubahan teknologi, atau keputusan manajemen. Yang ketiga, mempengaruhi hubungan kekuasaan dalam sistem sosial dengan cara yang mendukung dan tidak merugikan perkembangan dan tujuan serikat. Yang keempat, memajukan kesejahteraan semua pihak yang bekerja untuk kehidupan, baik itu anggota serikat pekerja maupun bukan. Yang kelima, menciptakan mekanisme untuk menangkal penggunaan kebijakan dan praktik yang subjektif dan sewenang-wenang di tempat kerja. Yang keenam, filosofi dasar gerakan pekerja adalah demokrasi. Demokrasi organisasi dan atmosfer harga diri sosial bagi para pekerja pria maupun wanita. Oke, terima kasih buat Metri. Nah, selanjutnya aku persilakan untuk bentar ya. Vivi Ardila, apa landasan dari pertimbangan pembentukan serikat pekerja, Vi? Landasan pertimbangan pembentukan serikat karyawan. Yang pertama, itu ada Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 28, tentang kebebasan berorganisasi. Yang kedua, ada Konvensi ILO nomor 87, tentang kebebasan berserikat. Yang ketiga, ada Undang-Undang nomor 21 tahun 2000, tentang serikat pekerja. Yang keempat, ada pasal 104 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. 5, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Oke, terima kasih buat Metri. Selanjutnya saya persilakan Tasya. Apa dampak dari serikat pekerja yang udah ada atau terbentuk itu? Oh, dihidupin dulu suaranya. Dampak serikat karyawan ada 3, yaitu yang pertama dampak monopoli. Perspektif monopoli atas serikat pekerja bermula atas
premis bahwa serikat karyawan menaikkan upah di atas tingkat upah kompetitif. Yang kedua, dampak suara kolektif. Sebagian karyawan merasa bahwa lebih mudah bertarung demi perbaikan kerja melalui serikat pekerja. Pembangunan diri dan penggalangan suara kolektif menawarkan pelindungan dari ketakutan ancaman manajemen. Yang terakhir, dampak terhadap manajemen dan produktivitas. Serikat pekerja mengakibatkan erosi signifikan atas otoritas pengambilan keputusan manajerial untuk mengendalikan kalangan karyawan. Banyak keputusan personalia penting yang harus sesuai dengan isi kontrak, perjanjian perundingan kerja bersama antara manajemen dan karyawan. Oke, terima kasih. Selanjutnya Fatrio. Apa hubungan antara serikat pekerja dan manajemen sumber daya manusia? Patrio? Halo? Halo? Bisa dengar, Patrio? Oke, kalau Patrio nggak bisa dengar, selanjutnya... Saya, Pak. Diana, boleh Diana? Apa hubungan antara serikat karyawan dengan manajemen sumber daya manusia? Keberadaan serikat karyawan merubah lingkungan kerja dan hubungan antara para karyawan dengan organisasi, terutama peranan penyelia dan departemen personalia. Bila misi pergerakan karyawan adalah untuk melindungi para karyawan kondisi kerja dan membantu karyawan pada umumnya, maka pendekatan ini dikenal sebagai business unions. Di lain pihak, bila misi tertuju pada kebijaksanaan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas, disebut dengan social unions. Dalam hubungannya, manajemen sumber daya manusia dipengaruhi baik oleh tujuan-tujuan business unions maupun social union. Perkembangan berbagai bentuk kompensasi tambahan pada umumnya merupakan hasil tekanan langsung atau bidang langsung dari serikat karyawan, bahkan tanpa adanya tekanan-tekanan tersebut. Perusahaan harus selalu memperbaiki program kompensasinya agar tetap bisa bersaing dalam memperebutkan karyawan-karyawan yang berkualitas. Oke, terima kasih. Selanjutnya, aku persilahkan ke siapa nih? Eka Sari dengar? Eka? Ya. Nggak kedengeran, Pak. Coba, Kak, apa sih struktur dalam serikat karyawan? Apa, Pak? Apa yang terdapat pada struktur serikat karyawan? Ya, sebentar, Pak. Kameranya di-on-in aja. Oke, di sini ada pun struktur serikat karyawan, yaitu serikat karyawan untuk membantu para pekerja mempengaruhi keputusan-keputusan yang menyangkut pekerjaan mereka. Melalui serikat karyawan, para pekerja dapat berupaya untuk mengendalikan pekerjaan-pekerjaan dan lingkungan kerja mereka. Serikat karyawan lokal atau local unions yang merupakan bentuk dari struktur serikat karyawan. Serikat karyawan lokal memberikan kepada para anggota revenue dan kekuatan pergerakan serikat secara keseluruhan. Serikat lokal ini sering disebut serikat buruh cabang, selanjutnya serikat karyawan berbagai cabang bergabung dan membentuk serikat karyawan nasional atau national unions. Tugas serikat nasional ini adalah untuk mewakili karyawan dalam penyelesaian masalah yang kepentingan bersifat nasional. Sudah, Oke, Pak. Terima kasih. Oh ya, tadi saya pikir udah baca seluruhnya dan udah dengar dari
dari apa yang udah dipresentasikan temannya. Nah, sekarang saya pengen zigzag untuk bisa yang udah nyimak tadi. Dari sini, Muklis, apa sih yang dimaksud dengan serikat union? Muklis, bisa dengar suara saya? Ya. Halo? Bisa dengar posisi suara saya? Nggak kedengar di sini? Yang lain bisa dengar? Yang lain bisa dengar ya? Bisa, Pak. Oh, ya. Bisa dengar suara saya? Ya, Pak. Bisa, Pak. Apa? Bisa, Pak. Ya. Sekarang aku mau lihat yang belum. Nindya. Nindya. Apa Iya, serikat, Pak. serikat lokal apa tuh? Lokal union? Serikat Lokal Union. Hah? Ya, Serikat Karyawan Lokal atau Local Union merupakan bentuk basis organisasi buruh dan bagian yang paling penting dari struktur serikat karyawan. Serikat buruh. Oke, menurutmu siapa yang paling punya wewenang, serikat buruh atau perusahaan dalam handle serikat karyawan ini? Siapa yang punya handle lebih? Kalau menurut dia, Pak, yang handle-nya perusahaan. Tapi cuman bentuk serikat ini ya bentuk berbasis organisasi buruh. Organisasi buruh. Nah, menurut oke, benar. Jadi itu. Sekarang Septa Yolanda, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Oh ya, Septa. Sekarang gini loh, di sini kan kenapa sih antara perusahaan dan serikat buruh terkadang sering terjadi konflik? Apa sih penyebabnya biasa yang kamu lihat atau pernah kamu dengar antara serikat buruh dengan perusahaan terjadi konflik kayak gitu? Biasanya masalah apa sih yang sering diperdebatkan? Oh, saya masalah tentang hak, terus masalah gaji, pokoknya masalah kebebasan karyawan. Kebebasan karyawan, oh ya. Emang karyawan tuh nggak bebas ketika dia bekerja pada suatu perusahaan, menurutmu? Kenapa dia? Bebas, Pak. Cuman dengan adanya serikat karyawan jadi terlindungi. Oh, dengan adanya sekretarian malah karyawan terlindungin gitu. Iya. Oke, gini. Selanjutnya, saya pengen lihat lagi ke siapa ya? Fatrio udah masih dengar suara saya? Benar, Pak. Oke, Fatrio. Berarti kan kalau tadi saya simak tadi masih belum mendengar dengan posisi yang saya minta. Sekarang saya mau dengar dari pendapat Fatrio sendiri. Dari serikat pekerja sendiri, apa sih yang keuntungan ketika perusahaan memperhatikan apa yang ketika perusahaan berdiri dan memberikan hak-hak karyawan kepada karyawan, apa yang diuntungkan dari perusahaan sendiri? Gini Pak, keuntungannya bagi perusahaan mungkin karyawan lebih semangat dalam bekerja dengan didapatkannya kesejahteraan kan membuat karyawan itu lebih semangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan dan akan berdampak pada perusahaan itu, kemajuan perusahaan itu. Berdampak kemajuan pada perusahaan. Masih belum ada yang mau bisa nambahin, coba di antara sini.
Ada? Apa sih keuntungan bagi perusahaan ketika perusahaan memperhatikan dari serikat buruh sendiri? Ada? Ada? Hendra, bisa Hendra? Dicoba Pak. Mohon ulang Pak, apa pertanyaan tadi Pak? Apa sih untungnya ketika perusahaan memperhatikan dari serikat buruh karyawan sendiri tentang apa yang dibilang temanmu tadi, hak-haknya dan sebagainya? Apa tadi dibilang karena karyawan kurang mendapatkan kebebasan? Apa yang didapat keuntungan ketika perusahaan memperhatikan apa yang diinginkan oleh si karyawannya sendiri? Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menambah jawaban dari teman saya. Jika perusahaan memberikan yang seperti yang dibilang teman saya tadi itu, karyawan akan lebih giat untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Dan keuntungan yang didapat dari perusahaan adalah jika perusahaan membuat suatu produk atau sedang mendistribusikan suatu barang akan lebih cepat tercapai dan cepat terpenuhi keinginan perusahaan tersebut. Jadi dengan adanya perusahaan loyal terhadap karyawan, otomatis perusahaan nanti akan mendapatkan tujuan dari apa yang ingin dicapainya. Iya. Baik, Pak. Oke, selanjutnya. Sekarang kayaknya ada yang baru masuk. Cesa, apa aja sih tipe dari serikat karyawan? Cesa, bisa dengar suara saya? Halo? Cesa, bisa dengar suara saya? Oke, kalau nggak dengar. Muklis masih dengar suara saya? Halo? Iya. Oke, sekarang aku ngasih flashback lagi karena saat ini mungkin baru dengar si Muklisnya. Muklis, kalau tadi adalah keuntungan bagi perusahaan ketika dia memperhatikan semua hak karyawan. Sekarang, ketika perusahaan apa sih? Ketika perusahaan tidak memperhatikan hak karyawan, apa ruginya terhadap perusahaan sendiri? Apa kerugiannya ketika perusahaan tidak memperhatikan hak-hak karyawan yang akan diberikan tadi dan sebagainya, apa yang diminta? Apa kerugian yang akan ditimbulkan ketika perusahaan tidak memperhatikan tentang serikat buruh atau serikat karyawan sendiri? Kerugian yang perusahaan alami, karyawan bisa melakukan demo atau mogok kerja, Pak. Kenapa dia harus berdemo? Karena perusahaan tersebut tidak apa ya? Aduh. Oke. Kenapa? Karena perusahaan tersebut tidak memberi layanan yang apa ya? Kenapa? Karena perusahaan tersebut Oke. Berarti karyawan karena tidak puas terhadap pemberian oleh perusahaan, maka dia akan melakukan tindakan yang di abnormal, mungkin bisa demo atau mungkin bisa mogok kerja dan sebagainya. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Cesa, sudah dengar suara saya? Ya, gini ya.
sebenarnya kenapa saya undang kalian di sini, berarti kalian akan bisa selain menyimak, berarti kalian harus mengerti dari semua apa yang udah ada dimasukkan di sini. Harapannya biar kalian paham minimal apa yang udah disampaikan dan bisa mengerti. Berarti bukan hanya masuk dalam room, terus kalian pergi seenaknya dan sebagainya, atau tidak mendengar sama sekali. Jadi itu bukan harapan saya sama sekali. Jadi saya pengen basically bangun komunikasi dengan yang baik antara kalian. Berarti kenapa harus posisi kalian bisa membangun, artinya bisa komunikasi apa saja sih kendala ketika dalam kuliah dan sebagainya kalau kita sudah tidak tatap muka. Nah, saya mau garis bawahi sedikit gambaran dari apa yang sudah saya include dari kalian tadi. Berarti kalian sudah menyampaikan dari beberapa materi tadi bagaimana antara serikat pekerja dengan perusahaan itu adalah saling keterkaitan. Jadi nggak ada yang namanya mereka tidak saling membutuhkan. Jadi ada antara saling mendapatkan keuntungan antara perusahaan maupun buruh. Jadi apapun tindakan yang diabnormalkan atau di luar jangkauan si perusahaan atau karyawan otomatis harus dipertimbangkan dengan baik. Contohnya, kemarin ada bahasanya undang-undang prakerja. Nah, itu bukan hanya pemerintah, perusahaan, atau karyawan itu harus duduk bareng biar menemukan titik tolak ukur yang baik terhadap keuntungan si karyawan maupun perusahaan. Sebenarnya nggak ada yang sama-sama dirugikan, atau nggak ada yang sama-sama merugi kalau semuanya saling mengerti pada posisinya. Contoh, artinya kalau ketika perusahaan mempunyai benefit yang sudah bagus, otomatis perusahaan harus mempertahankan hak-hak karyawan. Contohnya adalah gaji. Gaji otomatis harus bisa sesuai dengan UMR daerah masing-masing. Jadi beda regional Sumatera dengan Jawa, maka beda jenjang gajinya. Terus adalah selanjutnya kompensasi. Artinya selain gaji ada bonus, ada insentif dan sebagainya, itu juga harus memperhatikan semua dari kinerja yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan seharusnya juga ketika perusahaan sudah memperhatikan itu, otomatis karyawan juga harus flashback kembali dong, artinya melakukan semua tindakan yang baik. Artinya apa? Pekerjaan dilakukan dengan tepat waktu, baik dan sebagainya. Sehingga apa? Ada semangat loyalitas kepada karyawan terhadap perusahaan untuk dalam keberlanjutan perusahaannya. Itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai perusahaan tidak memperhatikan apa yang diinginkan oleh perusahaan karyawannya. Selanjutnya, artinya apa? Ketika perusahaan artinya ketika karyawan mogok kerja, perusahaan juga yang dirugikan. Tapi apa? Rugi juga ketika perusahaan karyawan mogok, perusahaan tidak mau membayar hak karyawan. Itu juga harus dipikirkan. Karena apa? Untuk keberlanjutan dari nilai ekonomi suatu perusahaan, otomatis memikirkan apa hak antara karyawan dan apa hak kewajiban si perusahaannya. Itu adalah gambaran yang harus saling keterkaitan dan tidak bisa diputuskan antara kedua belah pihak. Nah, dari gambaran yang ini tadi, ada nggak yang di antara kalian yang masih hadir atau masih pengen ditanyakan? Saya persilakan, saya kasih waktu 5 menit dari kalian yang masih hadir dan menyimak saat ini. Atas waktunya, saya persilakan. Yunita, masih dengar? Halo Pak, iya Pak. Sudah ngerti? Sudah Pak. Sudah. Apa itu serikat pekerja Yunita? Halo, apa Pak? Nggak dengar Pak. Tadi dengar, sekarang nggak dengar. Apa itu serikat pekerja? Oke, lewat ya. Satu pertanyaan yang terlewatkan. Nanti ketemu lagi. Hah? Cesa, dengar suara saya, Cesa? Saya sekali lagi, dengar tes dia. Halo, Cesa? Dengar suara saya? Suaranya kecil, Pak. Coba loudspeaker-nya diperhatikan. Hah? Dengar? Oke,
Nggak ada ditanyakan? Kalau nggak ada ditanyakan, berarti aku anggap kalian Saya harus... mau nanya, Pak. Oh ya, silakan Metri. Apa, Wen? Dalam kondisi pandemik ini, beberapa perusahaan belakangan banyak yang melakukan PHK, Pak, terhadap karyawan. Apakah PHK ini tidak bisa diprotes oleh pihak serikat pekerja? Karena dari berita-berita yang saya lihat, kayaknya tidak ada karyawan-karyawan atau serikat pekerja yang protes dengan perusahaan terhadap PHK ini. Oh, terhadap PHK ini, oke. Ada lagi? Coba pertanyaan. Satu lagi coba. Sekalian nanti saya gabungkan. Ada lagi? Mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya mau jawab untuk pertanyaan pertama dan terakhir. Mudah-mudahan untuk si Metri, mudah-mudahan nanti jawabannya bisa diterima. Gini, kenapa sih perusahaan melakukan PHK atau melakukan tindakan di luar keinginan si karyawan? Otomatis harus mempertimbangkan banget dengan posisi dia. Contoh, kalau di Linggau kemarin tuh ada Inul Vista, ya kan, yang lagi tutup juga. Ada pabrik, ada hotel Bursa yang di Ovin juga, ada Hotel City yang benar-benar udah ditutup dan dibongkar juga kan, otomatis itu adalah tindakan. Nah, tindakan yang harus diambil oleh perusahaan. Bagaimana perusahaan bisa membiayai operasionalnya? Otomatis biaya sewa, biaya lampu, biaya operasional dari gaji karyawan dan sebagainya ketika dia tidak mendapatkan output-nya yang sesuai dengan untuk biaya operasionalnya, otomatis perusahaan akan semakin negatif. Nah, itu artinya untuk tindakan sementara kalau dia perusahaannya masih bisa di off-in dulu sementara, maka bisa ditutup dulu, karyawan diberhentikan atau dirumahkan. Nah, untuk next selanjutnya mungkin bisa akan direkrut, itu adalah di off tindakan yang sementara. Tapi kalau udah nggak bisa ditindaklanjutin, kayak Hotel City, otomatis kan ditutup secara itu kan, karena udah dijual dan sebagainya, atau sekarang udah diganti. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Otomatis ya paling nggak ketika perusahaan melakukan itu ya minimal karyawannya mendapatkan pesangon dan sebagainya sehingga dia bisa melakukan kegiatan atau nanti setelah keluar dari perusahaan itu otomatis ada biaya untuk dia melakukan kegiatan usaha atau minimal untuk bertahan hidup 1 atau 2 bulannya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh perusahaan. Karena apa? Perusahaan sadar ketika dia tetap mempertahankan, maka dia tidak akan mampu membiayai si karyawannya untuk tindak lanjut ke depannya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, kalau tidak dilakukan PHK, otomatis perusahaan akan semakin rugi dan akan semakin membengkak hutangnya. Nah, itu yang harus dilakukan. Mungkin antara berat antara keduanya. Tapi ketika perusahaan yang punya anak cabang, ada baiknya dia bisa mengalihkan ke perusahaan karyawannya yang pada satu jam tadi bisa dialihkan pada posisi pekerjaan yang lain. Yang pada intinya output yang dihasilkan harus lebih tinggi. Sehingga ketika output yang dihasilkan lebih tinggi akan mendapatkan income yang lebih tinggi juga terhadap perusahaan. Nah, itu harusnya. Hanya flashback-nya, biaya operasional, input-nya harus lebih besar dari output-nya. Kayak gitu. Jadi nggak mungkin orang pengeluarannya itu harus akan mendapatkan keuntungan. Jadi siapapun perusahaan dan sebagainya otomatis akan mempertimbangkan untung ruginya ketika dia melakukan operasionalnya. Nah, artinya apa? Dari sana perusahaan memperhatikan karyawan juga memperhatikan kondisi keuangannya sendiri. Itu ya. Jadi kalaupun dia ada tuntut menuntut, ya selagi masa perusahaan memberikan pemenuhan kewajibannya terhadap karyawannya, artinya memberikan pesangon, dia tidak akan berhak menuntut kayak gitu loh. Artinya memberikan haknya. Tapi kalau perusahaan tidak melakukan pesangon dan sebagainya, mungkin bisa dituntut. Artinya melanggar peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan sebagainya. Itu yang bisa dilakukan lebih lanjutnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan manfaat dari pelajaran hari ini dan mudah-mudahan tetap berkarya ke depan. Jadi jangan mentang-mentang pandemik kalian santai-santai berleha-leha di rumah aja, nggak ngelakuin kegiatan, tapi harus melakukan inovasi. Jadi apa yang bisa dilakukan? Jadi harus melakukan kegiatan. Jadi bukan hanya belajar santai, tidur dan sebagainya, cuman absen doang terus pergi, itu bukan mahasiswa. Tapi yang namanya mahasiswa-mahasiswi yang otomatis dia akan melakukan tindakan baik untuk kedepannya. Jadi harus memperhatikan tindak lanjut ke depannya, saya harus ngapain, dan saya harus bisa mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik. Itu harapannya. Oke, terima kasih buat yang sudah hadir, dan saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak.